Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menerangi, memberkati, dan memerdekakan kita semua. Pada hari ini, topik atau tema pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah He is risen. He is risen. Ia telah bangkit. Siapakah yang telah bangkit? Yesus Kristus. Jesus is risen. Kebangkitan Yesus Kristus adalah pokok utama dalam Injil dan dasar kekristenan. Karena tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah kita menjadi percaya dan kita masih hidup dalam dosa. Itu kata Alkitab. Kabar baiknya, kebenarannya adalah Yesus terbukti telah bangkit dan tidak mati lagi. Kebenarannya adalah Yesus telah bangkit dan tidak mati lagi. Apa bukti bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian? Kita buka Markus 16 ayat 3 dan 4. Markus 16 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan di sana, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu terguling. Jadi pada waktu Maria Magdalena bersama Maria ibunya Kleopas mengunjungi makam Yesus, ibu Yakobus dan Salome ingin membawa rempah-rempah untuk meminyaki kaki Yesus pada saat itu. Namun di situ Maria mendapatkan bahwa batu itu telah terguling, dan kubur telah kosong. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan setelah itu, bukti kedua, setelah kita tahu bahwa bukti Yesus telah bangkit, yang pertama tadi batunya telah terguling, kuburnya telah terbuka. Yang kedua, malaikat memberitakan kebangkitan Kristus. Malaikat memberitakan kebangkitannya. Ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak
ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membalingkan dia. Ya, dikatakan di sana, jangan takut. Ya, dia tidak ada di sini. Apa yang membuat kita terkadang takut dalam menghadapi hari-hari ini? Apakah yang membuat manusia mengalami ketakutan di dalam hidup ini? Dosa. Dosa membuat kita takut. Takut dihukum Tuhan. Takut mati. Takut tidak memiliki rezeki atau berkat-berkat Tuhan. Ya. Takut dihukum Allah. Ya. Takut untuk bersekutu dengan Allah, ya, dan lain sebagainya. Dosa membuat kita takut dalam menghadapi situasi kondisi di dunia ini, ya. Dosa membuat kita takut dalam menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Ya, itu tercatat dalam Kejadian pasal 10. Bukti bahwa dosa membuat kita hidup dalam takut. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, yaitu manusia yang pertama Adam, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi. Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka akan mati. Ya, dan akibat dari kematian atas dosanya, akibat keterpisahan Adam dan Hawa dengan Allah akibat dosanya, mereka menjadi takut dan bersembunyi. Tapi kabar baiknya, Yesus berkata, jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena Dia telah bangkit dan hidup. Ya. Dan malaikat telah memberitakan kebangkitannya. Ya, Ia telah bangkit. Artinya Yesus memberikan jalan keluar untuk kita keluar dari kematian atas dosa, bangkit dari kematian atas dosa, bangkit dari keterpurukan, kekecewaan, ya, frustasi, ya, dalam menghadapi dunia ini akibat dosa. Dan Dia hidup di dalam setiap hati saudara dan saya. Dia bukan hanya bangkit dari maut, hidup dari antara orang mati. Dia hidup tinggal di dalam kita. Ya. Yang ketiga, bukti Yesus telah bangkit. Yesus menampakkan dirinya. Ayat 11 sampai 12.
Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Haleluya. Jadi bukti kebangkitan Yesus yang selanjutnya ketiga, dia menampakkan dirinya. Dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Ya. Inilah bukti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Namun tidak semua murid-muridnya percaya karena mereka masih meminta tanda kepada Yesus akan bukti bahwa dia sudah bangkit. Apa tandanya? Yaitu Thomas mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Bukti yang pertama, Thomas mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Yohanes pasal 20, ya. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kita lanjut ayat 28-29. Thomas menjawab, "Dia ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya." Ya. Melihat Tuhan. Ya. Dengan cara Thomas ingin tahu kehadiran Yesus setelah bangkit dari kubur, setelah hidup dari kematian, dengan cara mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Ya. Tapi bagi kita, sekalipun kita tidak seperti Thomas, secara langsung, secara kasat mata melihat Yesus secara fisik, tapi Alkitab berkata percayalah tanpa melihat. Yang kedua, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria. Ya. Di Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Kata Yesus, ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku,
sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Melihat Tuhan. Melihat dalam bahasa Yunani Houlao. Dalam bahasa Inggris I have seen. Ya, I have seen, yang artinya melihat, mengamati, mengalami, mencermati. Maka untuk itu dapat kita artikan untuk percaya Yesus dan kebangkitannya adalah melihat, mengalami, mencermati, dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita ini. Melihat betapa besar kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, ayat 19 sampai 21. Ketika sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, apa yang harus kita pelajari dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini? Ya. Yang pertama, tidak hidup lagi dalam rasa ketakutan. Di Markus 16 ayat 6 dikatakan, Markus 16 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkannya. Tidak hidup dalam rasa takut. Kadangkala kita takut menghadapi dunia yang gelap ini. Kita takut menghadapi situasi kondisi sulit di dunia ini. Kita takut menghadapi situasi kondisi negatif dalam hidup ini. Sehingga kita tidak memiliki kepastian, kepercayaan
akan keselamatan janji Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup ini. Tapi kabar baiknya, Yesus telah bangkit dari maut. Dia memberikan kepastian, keselamatan, pengharapan, penghiburan. Kita hidup bersama-sama dalam kebangkitannya. Yang kedua, percaya. Tetap percaya walau tak melihat Yesus. Di ayat 20 di kitab Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata percaya dalam bahasa Yunani pisteo, artinya beriman, yakin, kepercayaan. Ya, dalam bahasa Inggris believes, yang artinya percaya, beriman, yakin bahwa Yesus sudah bangkit, telah bangkit dari antara orang mati, walau kita tidak melihat. Ya, itulah kabar baik. Ya, apa yang membuat kita takut dan tidak percaya akan Yesus Kristus dan kebangkitannya? Masih banyak dari kita, orang-orang manusia di dunia ini, tidak yakin bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Bahkan ada yang mengatakan, "Kok Tuhanmu mati? Kok Tuhannya orang Kristen mati?" Tapi kabar baiknya, Yesus sudah hidup dari kematian, bangkit dari kematian untuk memberikan kita hidup yang kekal, memberikan jalan keselamatan. Nah, apakah yang membuat kita takut dan tidak percaya akan Yesus yang sudah bangkit? Dosa. Dosa dalam bahasa Yunani hamartia, tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran, tidak mencapai sasaran. Dosa membuat manusia takut. Kita lihat tadi di Kejadian 3 ayat 10. Ya, dimana ketika Adam dan Hawa ketahuan, ya, bahwa dia telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Allah mengetahui apa kesalahannya. Allah tahu apa yang telah dilanggar oleh mereka, Adam dan Hawa, sehingga mereka takut menghadap Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, bahkan bersembunyi dari Tuhan, karena dia telah melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia menjadi takut. Kita menjadi takut akibat dosa kita dalam menghadapi dunia ini. Apa saja ketakutannya? Takut mati, takut gelap, takut miskin, takut susah,
dan tidak percaya akan keselamatan kekal yang Bapa berikan lewat Yesus Kristus, lewat pekerjaannya di kayu salib melalui kebangkitannya juga. Kita takut, bahkan kita takut mati. Apa solusinya, saudara? Apa yang menjadi solusi dari semua hal yang tadi itu? Yang pertama, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ya. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10. Dikatakan di sana, Filipi 3 ayat 10. Ini perkataan Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, untuk kita memahami bahwa Yesus sudah bangkit. Dia telah hidup, kuburnya telah kosong, dan kita tidak boleh takut mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya yang Dia berikan lewat Roh Kudusnya. Dan solusi kedua untuk mengerti, memahami bahwa Yesus sudah bangkit, benar-benar bangkit, menerima damai sejahtera Allah. Ayat 21 di kitab Yohanes 20. Ayat 21 tadi di Yohanes 20. Ya. Dikatakan di Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya Dia mengalahkan dosa dan maut, tetapi melalui kebangkitannya kita dapat mengenal Dia. Sekali lagi, kematian Tuhan Yesus bukan hanya mengalahkan dosa dan maut, tetapi melalui kebangkitannya kita dapat mengenal pribadinya, mengenal Dia dengan lebih lagi, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam kematiannya, sehingga damai sejahtera Allah melingkupi kita, rahmat-Nya menyinari hidup kita. Ya, kuasa kebangkitannya bekerja mengubah hati kita. Amin, firman Tuhan.